Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita gembira bisa berbagi 1 Korintus pasal 15 dan pasal hari ini cukup panjang. Ada 52 ayat yang menerangkan permasalahan di jemaat Korintus yang kelima. Yang dulu dikatakan termasuk soal seksual, perpecahan golongan, kebebasan dan juga urut peraturan dalam ibadah, dan dalam ibadah tokoh laki-laki dan perempuan. Dan di hari ini ayat ini menggunakan satu perkara menerangkan adakah Yesus hidup kembali? Apakah orang yang mati bisa bangkit kembali? Kalau zaman yang kita sekarang melihat ayat ini, kita akan merasa aneh. Dalam kekristenan, Kristus telah bangkit. Ini tidak bisa diperdebatkan. Tapi kita harus kembali pada latar belakang sejarah di jemaat Korintus. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus sekitar 30-40 tahun jarak waktunya. Ini seperti masyarakat masa itu bukan seperti dalam satu persetujuan, sebab di jemaat Korintus mereka terpengaruh oleh budaya dari Yunani. Dalam budaya Yunani, bahwa jiwa dan dengan badan itu sekar berlawanan, dan roh itu pada kekal, tetapi tubuh seperti menyusahkanmu, mengikat, memegang tubuhmu untuk tidak mau berpisah. Maka tubuh akan sakit, tua dan mati, sehingga membuat jiwa menderita. Jadi terus menggunakan cara kematian untuk menyelesaikan perkara, sebab kalau mati dengan kematian maka baru masuk tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak percaya pada kebangkitan, sebab tubuh akan mati karena sakit. Jadi waktu Paulus menerangkan soal bangkit kembali atau tubuh menanyakan tubuh akan bangkit kembali, membuat orang-orang masa itu tidak suka kepada kekristenan, sebab terpengaruh akan budaya mereka, sebab mereka terpengaruh dengan budaya Yunani, dan mereka percaya roh dari Yesus setelah dia mati langsung naik ke surga. Dia tidak akan balik kembali, dan dia tidak akan kembali kepada tubuhnya untuk dinyatakan kepada orang banyak. Jadi Paulus menulis surat yang cukup panjang di pasal ini untuk menanggapi permasalahan ini, dan pasal begitu panjang. Roh Kudus memberikan pernyataan bagi saya bahwa Paulus yang dipegang yaitu Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena Yesus bangkit kembali, maka baru manusia bisa hidup kembali. Yesus telah menjadi perintis untuk membuka jalan agar orang yang mati bisa bangkit kembali, sehingga mendapat kehidupan yang baru. Ini adalah Allah yang memberi hidup. Yang Ia lakukan membawa kita untuk meninggalkan dari segala kematian.
Jadi Korintus dengan jalan pohon kehidupan menjadi satu, sebab Kristus kebangkitannya membawa kita dalam kehidupan. Di dalam kelimpahan. Dengan tema di hari dan sedikit bahasa Inggris, victory, menerima kebangkitan dari Kristus Yesus, dari ini dari yang akhir. Tetapi syukur kepada Allah karena memberi kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita, yang telah menang dari hukum dosa, kuasa dari hukum Taurat. Bahkan hidup kita membawakan hidup dari segala kemenangan. Dan hari ini kita masuk dalam debatan apakah Kristus hidup kembali, Yesus. Tapi banyak orang Kristen hidup bahwa menerima kemenangan dari Yesus Kristus, tapi kebiasaan hidup kita seperti kita belum dalam kemenangan. Bahkan orang percaya Tuhan cukup banyak telah beberapa waktu, tetapi hidup masih dalam titik yang terendah seperti belum percaya Tuhan. Dan di pasal 15 berbicara bagimu, saya bagi dalam 4 bagian. Pertama ayat 1 sampai 16 mengatakan bahwa kebangkitan dari Kristus. Pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu bahwa Injil yang aku beritakan kepadamu yang kau terima dan di dalam kamu teguh berdiri. Oleh Injil ini kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Gereja Korintus, jemaat Korintus, Paulus jelas memberitakan bahwa Injil yang kebangkitan dari Injil, karena kamu terima, kamu percaya sehingga kamu teguh berdiri. Jadi yang kamu percaya itu tidak sia-sia. Dan Paulus menerangkan apa itu. Ayat 3 sampai dengan 7 dikatakan berdasarkan dari kitab suci akan Yesus yang telah bangkit kembali. Ayat ke-5, terlebih dahulu ia menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya, kemudian 500 saudaranya segaluskan dan Yakobus, dan kepada para rasul. Di sini para jemaat Korintus ini kesaksian orang yang menyaksikan masih ada orang yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kamu tidak percaya kalau Kristus yang bangkit dari kematiannya, kamu bisa bertanya kepada orang-orang ini. Seperti di ayat ke-7 dikatakan ia menampakkan kepada Yakobus, kepada para rasul, yang paling terakhir dari semua itu ia menampakkan diri juga kepadaku. Apakah Paulus melihat Yesus? Yesus tidak dengan matanya sendiri melihat langsung bertemu dengan Yesus, tetapi Paulus waktu perjalanan di Damaskus, Yesus menyatakan diri kepadanya seperti kebaktian tema kita di minggu lalu. Jadi ia mengatakan aku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, dengan cara yang tidak normal. Di situ bertemu dengan Yesus. Dan ayat 1 sampai terangnya ada di mana? Saya melihat Paulus menerima kebenaran dari Kristus yang hidup dari
bangkit dari kematiannya, dia sangat bersyukur ia bisa mendengar akan kebenaran ini. Ayat 9. Di ayat ke-9 dikatakan ia tiang hina, tidak layak yang disebut sebagai rasul, sebab ia telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi dia berpegang pada ayat ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, sedulu saya menganiayakan jemaat Allah, tetapi Yesus memberikan Injil kepadaku, dan sebagaimana aku sekarang kasih karunia diadakan kepadaku yang tak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari semua untuk menyatakan kasih karunia Allah yang menyertainya. Allah merasakan Allah sangat mengasihinya. Mungkin Yesus memberikan Injil kepada Yakobus atau Yohanes dengan hal yang biasa saja, tetapi di sini kok Paulus dia mempunyai kelebihan, jadi dia waktu menerima Injil ini, jadi dia merasakan satu yang sangat anugerah yang sangat besar. Jadi di sini ia telah bekerja lebih keras daripada semua, bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Paulus melihat kasih karunia Allah yang begitu berharga, dan juga oleh karena dengan hidupnya dia menanggapi dan membuat saya terpikir sebagai saya sebagai orang Kristen generasi yang kedua, atau bagi kita katakan bahwa Injil kita tidak usah membayar banyak harga bisa menerima Injil. Mungkin kamu sekolah di sekolah yang berdasarkan Kristen atau temanmu yang membawamu percaya Tuhan, tetapi dengan terang ini memberitahukan kepada saya bahwa adakah kamu melihat hidupmu tidak layak untuk menerima kasih karunia ini? Dalam hidupmu banyak sekali yang kegelapan dan yang tidak benar, tapi karena kasih karunia Allah, Injil ini diberikan kepadamu sehingga kamu bisa hidup bersyukur dan hidup untuk menanggapi kasih karunia Allah yang diberikan kepadamu. Dan hari ini Paulus mengajar kita bahwa kita harus merenungkan bagaimana kita menerima kasih karunia ini, anugerah ini, kemudian bagaimana kita untuk menanggapi. Dan waktu saya serahkan kepada Pastor Joshua. Puji Tuhan. Terima kasih telah membahas sedikit pertama anugerah yang baru, spesial, anugerah yang spesial, dan ada kespesialan dalam anugerah dan juga penderitaan. Dan Rasul Paulus, dia dari pasal ke-9 dia terus dikejar untuk dibunuh. Waktu dia terlebih dahulu melihat Tuhan yang hidup, dia buta. Dulu dia punya mata tetapi tidak melihat. Sekarang waktu dia melihat, dia bangun belum bisa melihat, tetap dia masuk ke kota. Sejak melihat cahaya yang mengelilinginya, kemudian mendengar Tuhan berkata, "Mengapa Saulus kamu menindas aku?" Kemudian melihat penglihatan bahwa
menyuruh Ananias berdoa kepadanya dan dipenuhi Roh Kudus. Sejak saat itu matanya terbuka dan dia mulai menghidupi penderitaan. Anugerah yang spesial dari penderitaan. Mohon Tuhan untuk mengampuni agar kita jangan menghadapi penganiayaan, penderitaan. Tapi kalau kita harus menghadapi, kita harus secara positif menerima, sebab dunia ini adalah dipenuhi dengan yang jahat. Bagaimana kita menghadapi penganiayaan? Pada Rasul Paulus, selain menghadapi pemerintahan masa itu dari komunitas Yahudi, masyarakat masa itu, dia dikejar untuk dibunuh. Juga dia mau dibunuh oleh para jemaat. Ditolak. Kita lihat di kitab Korintus, mereka menolak Rasul, menolak Paulus. Bahkan Paulus harus menunjukkan bahwa dia adalah Rasul, sebab mereka menolak kuasa darinya dan tidak percaya apa yang ia ajarkan, dan tidak percaya Injil yang ia beritakan. Jadi Rasul Paulus di ayat pasal 15 ini memberitahukan bahwa aku melihat Yesus Tuhan yang hidup. Bukan hanya aku yang melihat, tetapi ada 500 orang lain yang juga melihat bahwa aku punya anugerah yang spesial yang diberikan Tuhan kepadaku. Dia harus membuktikan bahwa ia melihat Yesus dan apa yang dia beritakan, Injil yang ia beritakan itu benar. Jadi di awal dikatakan, sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu Injil yang kuberitakan kepadamu yang kuterima. Mengapa sekarang harus diberitakan lagi? Sebab mereka tidak percaya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Jadi Injil yang diberitakan yang benar dan yang mulia. Waktu Tuhan Yesus, waktu dia menyatakan rahasianya kepada kita, orang-orang yang tidak percaya kepada rahasia ini dan yang tidak percaya, mereka akan menganiayamu, kemudian akan menolakmu dan meninggalkanmu, sebab yang dikatakan itu tidak benar. Sebab apa yang kita beritakan akan bertolak pada yang mereka pikirkan. Jadi secara alami mereka menolak. Hari ini mendirikan gereja pohon kehidupan, Allah memberikan kita pewahyuan, tapi ada sebagian orang tidak memahami. Mengapa mereka tidak memahami? Saya tidak tahu mengapa mereka punya mata tidak melihat, mendengar tidak mengerti. Sebab fokus pada penalaran sendiri. Dalam penarahan sulit untuk memahami rahasia rohani. Mengapa mereka membicarakan ayat ini, membahas dengan Injil, tapi mereka tidak percaya? Sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus hidup kembali dengan tubuh. Pada masa itu di gereja timbul satu seperti bayangan bahwa Yesus, dia tidak memiliki tubuh kebangkitannya. Dia di bumi telah mati. Kemudian ia telah mati
roh yang hidup kembali. Jadi Yesus mempercayai roh yang hidup, bukan tubuh yang hidup. Jadi mereka menolak Yesus seluruhnya manusia. Yesus dan tubuhnya sama seperti kita akan rusak, akan binasa. Jadi yang bangkit kembali itu adalah rohnya. Dan tubuh akan binasa. Jadi mereka bisa memuaskan diri sendiri sebab sekarang tidak bisa masuk dalam yang kekal. Dan di pasal ini di sini ada 58 ayat. Saya sulit untuk membahas satu persatu, tapi saya akan menyampaikan poin penting. Di sini menjelaskan perkara tubuh yang hidup kembali. Adakah tubuh kita bangkit kembali? Rasul Paulus memberikan rahasia Injil ini kepada mereka. Jadi waktu kamu mendengar kebenaran ini, jangan menggunakan penalaranmu, akal pikiranmu, sebab ini kamu tidak akan mungkin mengerti. Ini semua tidak sulit untuk dimengerti. Jadi kamu harus menerima dengan iman, dengan roh jiwamu, seperti kita dalam pohon kehidupan. Kalau menggunakan penalaranmu sendiri, kamu tidak sulit untuk kamu pahami. Apa itu pohon kehidupan yang selalu menjadi pertanyaan? Dan saya pun telah katakan, masih terus bertanya. Seperti saya katakan bahwa istri taat kepada suami. Saya masukkan itu adalah tunduk di bawah. Yesus adalah suami adalah kepala. Taat, walaupun suamimu bagaimanapun kamu masih taat di bawahnya. Sebab seperti Sarah taat kepada Abraham. Bagaimanapun yang Abraham, dia tetap mengikuti Abraham sebagai tuannya. Alkitab telah mengajar, tetapi kita tidak percaya dan kita tidak mengerti. Kita selalu berkata, istri taat kepada suami, kita harus mendengar suami kita terlalu berpegang kepada kebenaran. Jadi apa yang dikatakan oleh Pastor Joshua itu salah, dan saya telah menerangkan bertahun-tahun tetapi masih belum mengerti. Saya akan terus mengajar, memberitakan, dan saya merasa sekarang mulai banyak mengerti sebab Allah memberikan satu kasih dalam peribahasa Cina menikah dengan anjing ikut anjing, menikah dengan ayam ikut ayam. Bukan apa yang dikatakan Abraham Sarah harus menerima 100%, tapi kebalik. Dengan balik arah yang kehidupan, arah dalam pelayanan. Apakah menuju arah Kanaan atau menuju timur atau barat atau di tempat Haran, baik apakah ke timur atau ke barat, dan Abraham memilih ke barat, ke Kanaan, mengikuti Allah arah dalam pelayanan.
Tapi perkara rumah banyak perkara. Itu adalah keputusan yang mengambil keputusan adalah Sarah. Ini salah satu contoh ya. Saya harus kembali pada kebenaran hari ini. Kadang saya merasa gimana, tidak puas sebab kalian tidak banyak yang tidak mengerti, seperti Paulus menekan yang diajarkan oleh Paulus, mereka tidak mengerti, bahkan menolak dia dan mengusir, mengejar dia untuk dibunuh. Ya sungguh, pada saat kita menerima petunjuk mereka dan kita sampaikan kepada orang yang tidak mengerti, mereka tidak memahami, maka mereka akan menolakmu. Tubuh Kristus adalah hidup, jadi tubuh kita juga akan hidup. Seperti tadi dikatakan oleh tim ayat 1-11, saya tidak mengulangi sebab itu juga merupakan satu kesaksian. Kemudian ayat 12 sampai dengan 19, tubuh Kristus dengan tubuh kita, kebangkitannya tidak bisa terpisah menjadi dalam satu perkara. Ayat 12, bila kita beritakan Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini mengatakan bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan dari orang mati, itu menerangkan dalam satu kebangkitan. Ayat 19 mengatakan alasan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak akan dibangkitkan. Dari sini membahas bahwa kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang tidak bisa dipisahkan. Ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan orang mati. Jadi ini tidak terpisahkan. Ayat 17 dikatakan, jika Kristus telah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemudian mengatakan pelayanan mereka, hidup mereka, kalau tidak ada kebangkitan dari Kristus, maka semua akan menjadi sia-sia. Kamu mungkin memahami, saya tidak, bahwa kebangkitan dari Rasul dan juga Kristus tidak bisa dipisahkan. Kebangkitan dari Rasul dan kebangkitan dari Kristus tidak bisa dipisahkan. Tetapi ada urutan dulu dan ada urutan terlebih dahulu dan yang terakhir. Ada urutan yang dari yang pertama dan terakhir, tetapi juga akan dibangkitkan kembali. Ayat 20 sampai 22 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus adalah yang sulung, buah yang sulung, tubuhnya adalah buah yang sulung. Jadi dia yang pertama, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tubuhnya juga dibangkitkan dari antara orang mati. Dulu dia telah memberikan luka di tangannya untuk diperlihatkan kepada Thomas, dan juga menyuruh orang untuk menyentuh tubuhnya. Dan setelah dia bangkit kembali juga, dia juga makan bersama dengan mereka. Dia juga roh, tetapi dia juga mempunyai tubuh. Dan Kristus yang dibangkitkan ini adalah yang sulung. Dan dikatakan sekarang kita di dalam Kristus
bukan di dalam Adam. Ayat 20-22 menerangkan hal ini. Ayat 23-24, kebangkitan tubuh Kristus dengan kebangkitan Rasul, ada perbedaan kebangkitannya, ada kebangkitan perbedaan awal dan yang akhir, yang terakhir, waktu yang berbeda. Dikatakan Kristus buah yang sulung, kebangkitan dari tubuh para rasul itu yang nanti setelah Tuhan datang kembali. Dan sekarang kita sebagai manusia, roh kita terlebih dahulu dibangkitkan, dibawa kepada Tuhan roh kita. Tetapi sampai pada akhir kesudahan akan kebangkitan tubuh. Kita lihat di ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mereka yang menjadi milik Kristus. Yang menjadi milik Kristus pada waktu Yesus datang kembali, bahkan dikatakan di ayat 24, kemudian tiba kesudahan. Ini mengatakan sampai pada yang terakhir waktu Tuhan datang kembali, tiba waktu kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ini mengatakan yang akan datang, yang kekal. Segala kerajaan akan diserahkan kepada Allah Bapa. Dan di sini beri tambahan bahwa kita di dalam Kristus kepala kita adalah tubuh, kita adalah pohon kehidupan, imamat yang rajani. Kita membawa segala sesuatu untuk kembali kepada Kristus, dan Kristus akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Jadi sekarang kita berusaha dalam kerajaan Allah membawa orang-orang dalam kebaktian. Kita bersama melakukan hal ini. Setiap minggu kita lakukan ini. Jadi ini dikatakan dalam Kejadian, dikatakan hari Sabat. Kita serahkan kepada Allah demi membawa mereka kepada Allah. Di bumi kita lakukan ini, di dalam roh kita lakukan ini, dan ini merujuk yang akan datang. Semua ini akan terjadi waktu Tuhan datang kembali. Kemudian kita membawa segala sesuatunya di dalam Kristus untuk kepada Kristus, kemudian Kristus menyerahkan kepada kerajaan ini kepada Allah. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Segala musuh, kuasa kegelapan, bahkan maut akan diletakkan di bawah kakinya. Dan akhir kita menyatakan musuh yang terakhir yaitu maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Yang akan dibinasakan yang terakhir adalah maut. Musuh yang terakhir. Sebab manusia akan bangkit kembali. Musuh maut akan dibinasakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk dalamnya.
Di ayat 28 dikatakan, Rasul Paulus menjelaskan apa itu kekekalan kerajaan Allah. Allah berkuasa, segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Kita membawa segala sesuatunya kepada Kristus dan Kristus menyerahkan kepada Allah. Allah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala sesuatunya. Dan di sini menyatakan alasannya mengapa akan ada kebangkitan. Dia menjelaskan pengalaman dalam banyak hal. Kita lihat 30 kita juga paham. Kalau tidak ada kematian, mengapa sehat mati? Kalau orang tidak mati, mari kita berpesta porak. Jika orang mati tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum. Seperti mereka percaya di masa itu, mereka tidak percaya akan orang mati akan dibangkitkan. Jadi dia berkata, jangan menyesatkan diri sendiri, jangan melakukan pergaulan yang buruk. Jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya orang yang mati tidak dibangkitkan, sebab mereka tidak percaya. Mereka ragu akan Injilnya, mereka menolak Rasul. Mereka mengatakan tentang keburukan dari Rasul, dan mereka tidak percaya bahwa Kristus akan dibangkitkan dari orang mati. Janganlah sesat, jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan mereka. Bahkan mereka banyak mengatakan kata-kata yang menghina dari Rasul. Ini satu merusak kebiasaan. Kamu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, maka kamu akan menjadi sesat. Jadi sadarlah, kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Dikatakan jemaat Korintus, supaya kamu merasa malu. Sebab kamu bergaul hal-hal itu, mengejek, menyerang jemaat, kepercayaan mereka membohongi diri mereka sendiri. Sesungguhnya ada kebangkitan dari orang mati, ada kebangkitan tubuh. Ya, memang di ayat 29 itu sulit. Dalam penguraian dari Alkitab tidak ada di satu menjadikan keputusan. Jadi jika demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Masa itu mereka mempunyai kebiasaan. Paulus terhadap kebiasaan mereka dan tidak menolak dan juga tidak memastikan. Kamu juga percaya, kamu membaptiskan bagi orang-orang yang orang itu juga meninggal. Mereka percaya Tuhan. Sebelum dia sakit, dia percaya Tuhan. Belum ada waktu untuk baptis, jadi orang itu meninggal, dan mereka pun membaptiskan bagi orang yang telah meninggal. Mungkin telah mati, mereka membaptiskan dia, atau membaptis anaknya mewakili orang yang meninggal itu. Mereka di sini cara pandangan mereka ini tidak satu bukti, jadi saya tidak letakkan di belakang saja. Jadi Paulus pokoknya ada kebangkitan tubuh, kebangkitan dari orang mati.
Ya, Paulus berkata, jika tidak ada orang mati yang tidak dibangkitkan, untuk apa saya bersusah payah? Jadi, untuk apa saya berjuang untuk kalian percaya? Jadi, sungguh ada kebangkitan tubuh. Jadi, janganlah kamu sesat. Janganlah kamu diracuni oleh mereka yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati yang hidup dibangkitkan kembali ini. Mereka adalah sesat. Ayat 35 sampai 38, ia menerangkan bahwa orang-orang yang menolak kebangkitan dari kebangkitan tubuh mereka adalah orang yang bodoh. Mereka tidak percaya, mereka hanya menggunakan penalaran mereka dengan pemahaman mereka. Di sini menerangkan kebenaran. Dikatakan bahwa kebangkitan tubuh ada yang terus terlebih dahulu dan juga ada yang tidak diteruskan. Terlebih dahulu kita menerangkan yang berketerusan dari ayat 42 sampai 44. Di sini dikatakan ada 45 perumpamaan seperti benih. Perumpamaan dari kebangkitan, bentuk dari kebangkitan, dia adalah satu benih yang ditanam. Dia sepertinya telah mati, tetapi kemudian ada satu tanaman yang baru tumbuh. Jadi benih yang dengan tanaman yang tumbuh itu berbeda bentuknya, tapi ketahui ia adalah benih. Tumbuhan itu dia mempunyai identitas di sini, tapi bentuknya berbeda. Bentuk dari benih dan bentuk dari pohon tanaman itu berbeda. Ini yang dikatakan yang kebinasan dan tidak dibinasakan, atau yang teruskan atau yang tidak diteruskan. Ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti kehendaknya. Ia memberi kepadanya tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Dia 30 dikatakan, maka dikatakan ada tubuh sorgawi, duniawi, dan ada kemuliaan tubuh sorgawi. Demikian juga kemuliaan matahari dan juga di surga dan di bumi ini berbeda. 30 dikatakan demikian juga kebangkitan orang mati. Yang ditabur dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan dibangkit dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Ditabur oleh tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada tubuh rohania. Ini yang dimaksud yang dengan yang tidak berkesudahan. Dikatakan tubuh di bumi dengan kebangkitan itu tidak ada berkaitan. Demikian juga dengan tubuh dikebangkitkan kembali yang ditabur, yang sebelum kita mati akan binasa. Tetapi setelah kebangkitan tubuh kita tidak akan binasa, dan
tidak akan binasa sampai yang selamanya. Memang tubuh kita akan perlahan akan binasa. Puji Tuhan, saya 70 tahun penuh dengan kekuatan. Kita tahu bahwa kita di bumi, tubuh kita perlahan-lahan akan menjadi rusak, tapi kebangkitan tubuh kita tidak akan binasa. Yang ditabur dalam kehinaan, yang dibangkitkan dengan kematian, dengan kemuliaan. Tubuh dalam tubuh kita, setelah kita kebangkitan, nanti kita pun tidak tahu apa yang terjadi. Kita juga ingin seperti Yakub waktu dia meninggal, dia mengangkat tangannya, kemudian dia meninggal sampai kepada Tuhan. Tetapi tubuh ini di dalam Tuhan penuh dengan berbeda, sebab yang dikatakan yang lemah, ditaburkan lemah, dibangkitkan dengan kekuatan. Yang ditabur dengan alami, bahwa yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Tubuh rohani bukan seperti roh yang melayang-layang, tetapi dia punya tubuh yang mempunyai roh. Mengatakan jelas ayat 35 sampai dengan 49, yang menyatakan inilah kuasa Allah agar semua ini berubah. Dulu di kehinaan, sekarang mulia. Dulu yang lemah, sekarang kuat. Mengapa bisa demikian? Sebab ini kekuatan Allah seperti yang ditabur dalam benih yang ditanam, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kita di dalam Kristus, kita dihidupkan kembali sebab Kristus telah dibangkitkan. Dia adalah biji yang hidup, dibangkitkan kembali. Jadi sekarang kita dalam Adam yang lama, maka kita akan mati. Tetapi di dalam Kristus kita seperti tubuh Kristus, kita akan hidup kembali, kita akan dibangkitkan kembali. Adam adalah milik tanah, Kristus adalah milik surgawi. Jadi tubuh kita adalah tubuh surgawi kita. Ini yang dikatakan yang tidak berkesudahan. Dulu dan sekarang itu berbeda. Yang akan datang, kita akan menjadi tubuh surgawi. Jadi dikatakan kita sama seperti kita telah memiliki rupa yang dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kita berbeda. Yang akan datang, kita akan dibangkitkan, sulit untuk dipahami dengan pemikiran atau pemahaman kita sekarang. Dan itu bagaimana sungguh ia akan terus seperti biji yang akan jatuh di bumi, dia akan mati. Tetapi ini kuasa Allah. Penalaran tidak bisa memahami ini, tapi kita harus percaya pada kuasa Allah. Kalau cara pikir kita tidak bisa kita dapat menerima, maka kita tidak akan percaya hal ini. Tubuh kita tidak akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Tapi dalam kuasa Allah, dia sanggup dari segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatunya. Adakah yang tidak adakah yang tidak sanggup ada lakukan? Sekarang kita dalam darah dan daging kita, suatu hari adalah kita memakai tubuh surgawi.
yang kekal. Jadi kita demikian percaya bahwa kita memiliki tubuh surgawi. Jadi tubuh di bumi dan tubuh surgawi merupakan satu perbedaan, bukan berkata bahwa kamu sekarang milik bumi, selamanya kamu menjadi milik bumi. Ini dikatakan hal yang berkontinu. Tapi identitasmu masih di situ. Sekarang saya milik bumi, tapi yang akan datang saya pasti memiliki tubuh surgawi. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayat 50, ayat 57, 58 dikatakan dalam hal yang lain. Ini adalah kebenaran dalam dua pandang. Ini menerangkan akan keterusan perubahan dari milik bumi dan milik surgawi yang tidak berketerusan. Tapi di sini juga punya yang kekal. Milik bumi dan juga milik surgawi adalah aku yang akan datang. Tubuh dalam kebangkitanku akan bagaimana, ini diterangkan oleh Rasul Paulus, dan kita harus dengar dengan sungguh-sungguh. Waktu kamu mendengar, maka kamu pun harus berpikir bahwa Allah ingin menjadikan kita menjadi pohon kehidupan, imamat yang rajani dalam kerajaan Allah yang akan datang. Bagaimana kita ada sangkutannya. Ini ayat 50, saudara-saudara, ini yang kehendak kukatakan kepadamu, bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di seluruhnya di sini merupakan kerajaan Allah yang saya katakan kita dalam membawa segala sesuatu. Kita imamat yang rajani membawa segala sesuatu kepada Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus dalam kerajaan semuanya seitu yang kita bawa. Imamat yang rajani, kerajaan imam, segala sesuatunya Kristus akan membawa kepada yang kekal dalam kerajaan Allah yang disebut Tuhan segala Tuhan. Di sini dikatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang binasa. Di kerajaan Allah ada bagian yang tidak binasa. Sekarang kita bisa binasa, akan menjadi bagian yang tidak binasa. Sungguh aku menyatakan suatu rahasia. Waktu saya melihat rahasia, mata saya terbuka. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Rupanya seperti biji yang jatuh di bumi, dia tidak akan rusak, dia tidak akan mati. Ya, waktu tubuh kita binasa, kita rusak, kita akan dibinasakan. Waktu kita mati, mungkin kita akan dikremasi atau dikebumi. Kita tidak, itu bukan mati, tetapi kita tidak berhenti pada alam kematian, tetapi semua akan berubah, transform. Bagaimana mengubah dalam sekejap mata pada waktu bumi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. Yang dapat binasa akan menjadi yang tidak binasa. Ini yang tidak ini yang berketerusan. Kita seperti kita tidur.
Kita mati seperti kita tidur. Pada waktu bunyi nafiri terjadi, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Dan tubuh kita yang binasa akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Dan di sini bagaimana melihat bagaimana menjadi tubuh yang kekal, yang tidak dapat binasa ini adalah kuasa Tuhan yang menjadikan yang dapat binasa menjadi diubah dari tubuh yang binasa menjadi tubuh yang tidak dapat biasa. Jadi Paulus, mengapa kamu sembarangan untuk mengadakan persatuan dengan percabulan? Paulus mengapa kamu tidak percaya bahwa tubuhmu akan diubah dan akan terus sampai pada yang kekal? Iya, memang mereka akan mengalami kematian seperti tidur. Iya, bukan, dan ini semua akan berubah, akan mengubah, akan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, dan tubuh yang tidak binasa akan membawa segala sesuatu kepada yang kekal di dalam Kristus, kembali menjadi milik Allah. Ini adalah tubuh yang kekal. Karena yang tidak dapat binasa harus mengenakan tidak dapat binasa, yang dapat mati harus mengenakan yang tidak mati. Sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Paulus dengan kemegahan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kekuatan dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang diberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan bumi, langit, di surga, di bumi kita memiliki tubuh di bumi, di surga kita memiliki tubuh surgawi. Kita memang akan mengalami kematian. Iya, sungguh memang di bumi ini tubuh kita akan binasa. Memang, tetapi setelah tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dapat binasa, di sini kita melihat satu perbedaan dan bagaimana yang dapat binasa menjadi yang tidak dapat binasa. Ini ada satu yang berketerusan. Identitas kita demikian akan berterusan, sebab punya kuasa Allah yang membangkitkan Kristus sebagai buah yang sulung, yang akan datang kita pun akan sama. Dan kapan akan terjadi? Yaitu waktu Tuhan datang kembali, waktu nafiri berbunyi. Kalau di seperti tentu kita akan mati di Hong Kong, mungkin kita akan dikebumi atau dikremasi, dan tulang-tulang atau yang di abu akan ditanam di tanah atau di tempat penyimpanan abu. Ini sulit untuk kita pikirkan atau kita bayangkan. Pada saat bunyi nafiri terakhir berbunyi, bumi bergoncang. Masa abu-abu orang mati semuanya akan meloncat keluar? Kita semua berpakaian putih. Kristus yang dengan berpakaian yang putih, dalam awan kita mengikuti Yesus. Masa abu-abu kita bergelojak langsung mengikuti Yesus? Kalau kamu menebarkan abu, kalau abu kematian orang mati kamu taburkan pada
di taman, terus abu itu diserapi oleh tanaman, bagaimana, apakah juga akan diserap? Sulit untuk kita bayangkan akan hal itu, sulit untuk kita pahami. Tapi ini semua karena kuasa Allah, seperti sebiji benih yang ditanam. Waktu kebangkitan kita memiliki tubuh yang lain, yang abadi. Bagaimana kita percaya? Kita harus dengan iman. Yang apa yang dikatakan kebenaran demikian, kita harus percaya. Memang serba ada yang sulit untuk dipahami, ada yang berketerusan, ada yang tidak berketerusan. Ini satu kebenaran. Kalau kita, apakah kita karena kasih karunia kita diselamatkan, atau dengan perbuatan kita selamatkan? Dua-duanya juga penting, tetapi kita harus ada iman. Jadi kita harus punya iman, kita juga harus kelakuan, disertai dengan perbuatan. Jadi bumi demikian, di surga akan demikian, kita akan demikian. Tapi ada perubahan. Di sini ada yang tidak berketerusan dan ada yang tidak berketerusan. Kuncinya ada dalam kuasa kekuatan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya pohon kehidupan kita letakkan di dalamnya. Apakah yang akan datang baru ada pohon kehidupan? Sampai kitab Wahyu 22 baru ada pohon kehidupan? Bukan. Ada yang continue, ada yang tidak discontinue. Ini untuk kamu renungkan, dan saya juga terus menerima. Jadi semakin membaca Alkitab, Tuhan memberikan wahyunya kepada saya, dan saya sangat gembira. Tapi saya harus berhenti sebab ya, amin. Ini mereka yang keluar dari penginjilan, doa keliling. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk mereka, kiranya kebangkitan Tuhan menyertai mereka, dan pada saat mereka berdoa keliling memberi kekuatan bagi mereka, dan kuasa kehidupan ada di cuman bahkan tempat yang mereka langkah. Dan setiap grup kami nyatakan kuasa kebangkitan-Mu menyertai mereka, baik yang akan datang bahkan di saat ini. Roh mereka menyertai-Mu, membawa kuasa dari-Mu, dan urapi mereka dan bawa dengan keselamatan, dengan lengkapi mereka dengan perlengkapan senjata ilahi, dengan berketopeng keselamatan, berbajaru keidaran, berkesakan kerelaan, memerintahkan Injil, dengan berikat pinggang pada kebenaran, dan tangan berpegang pada perisai iman, dan dengan juga berpegangkan dengan pedang roh, dan selama mereka selalu berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita bersyukur pada Tuhan sebab ada kebangkitan, sebab kematian, keputusasaan, tidak ada pengharapan bisa dibangkitkan kembali. Kita bersyukur sebab ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita dan kita terus untuk terus melangkah. Kita pujikan Tuhan kita yang hidup. Kita bersyukur pada Tuhan atas kuasa kebangkitannya ada kepada kita. Terima kasih Tuhan atas kuasa kebangkitan-Mu ada. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kekuatan pada kami dipenuhi dalam hidup kami, sehingga kami bisa dengan berpegang pada Kristus. Kami tidak lagi berkata kami ada orang mati, tetapi di dalam Engkau kami penuh pengharapan. Dengan kami bersyukur kepada Engkau, kebenaran-Mu kepada kami. Tuhan, kami berterima kehidupan ada pada kami, sehingga kehidupan seperti Paulus mengalami perubahan hidup. Dan karena hidup-Mu ada di dalam kami, bukan hanya sekarang tetapi sampai yang akan datang, sampai pada yang tidak berkesudahan hidup. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih saudara semua. Paulus melihat kebangkitan jadi dia terhadap jemaat Korintus, menyatakan akan permasalahan mereka. Tapi kebanyakan seperti yang melihat tetapi tidak melihat. Kita berdoa bukan hanya kita harus berdoa agar kebenaran tentang kebangkitan Allah ini dan juga kita renungkan tentang biji ini. Biji yang ini kita seperti tubuh, tapi kita seperti mati, atau seperti kita seperti tidur setiap hari kita bangun, kita tidur kita bangun sehari. Jadi Tuhan suruh menyuruh kita bangun. Jadi dalam kita berdoa. Dan Pastor Joshua terus berkata kepada kita tentang pohon kehidupan. Lihat, Pastor Joshua memberitakan dengan gembira. Kita menerima kita. Jadi Paulus waktu diterang, agar kiranya terang Tuhan menerangi kita, kita bersama berdoa. Tuhan, roh kami terbuka kepada Engkau. Tuhan, roh kami berdoa kepada roh Tuhan yang hidup kami. Tuhan, ubahlah hidup kami. Kami memuji Engkau, sebab Engkau pun segala sesuatu akan dinyatakan ke dalam-Mu. Kami nyatakan biji yang ditabur, dia akan bertumbuh, dia akan menjadi tanaman. Kami memuji Engkau sarapakan ini. Sungguh Tuhan, kami harus bertumbuh di dalam pohon Engkau, pohon kehidupan bertumbuh dalam kami seperti biji yang ditubuh. Biji dia akan bertumbuh menjadi benih yang baru, kehidupan yang baru. Kehidupan kami harus bertumbuh. Melampaui segala penalaan kami, kita terima
Tuhan, dalam nama-Mu kami nyatakan bahwa yang ditabur kehinaan, kebangkitan dalam kemuliaan, yang ditabur dalam kelemahan, dibangkit dalam kekuatan Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan, kami tidak lemah lagi, tapi kekuatan jiwa kami, roh kami dikuatkan. Bukan kami tidak, Tuhan, kami tidak lagi dalam tetapi dengan kemuliaan Tuhan, kami dengan Engkau. Ini kemuliaan-Mu, Yesus adalah kemuliaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berjalan hidup di bumi seperti di surga kuasa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu tuh, kami memakai kemuliaan-Mu. Kami hidup kami bukan lagi hidup dalam Adam yang lama, tetapi hidup dalam Engkau, kehidupan yang akan datang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kita terima. Dalam jiwa kita terima, dalam roh kita terima. Haleluya. Ya Tuhan, yang kami terima. Tuhan, kami di dalam Engkau, di dalam Tuhan yang hidup. Kami semua seharusnya mati di dalam segala dosa kami yang dibinasakan dalam kebangkitan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami diselamatkan sehingga kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Bahkan Engkau membawa kami kepada Engkau menyerahkan kepada Allah Bapa. Engkau Tuhan di segala Tuhan, Allah di segala. Segala kerajaan di bumi adalah miliknya tuh kerajaan Kristus. Di setiap hari roh kami, Engkau membukakan kami di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau dengan pelayanan kami berkuasa di atas kami. Biar Engkau yang berkuasa di atas kami di dalam firman-Mu. Tuhan, kami agar selalu berada di dalam firman-Mu. Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang hendak kukatakan bahwa darah dan daging tidak dapat
tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkit dalam keadaan yang tidak binasa, kita akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang tidak dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ia mengenakan yang tidak mati, maka harus akan saudara semua kita harus saudara-saudara semua kita harus berusaha. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dalam Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita pejamkan mata, saudara, kita di dalam Kristus. Tubuh kita akan diubah. Sekarang tubuh kita yang dapat binasa ini tidak dapat mendapatkan bagian dari surga. Sebab yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Berbeda. Tetapi dalam sekejap kita akan diubah. Kalau sekarang Yesus datang, kita akan langsung diubah menjadi tubuh kebangkitan. Kalau Yesus belum datang, tubuh kita terlebih dahulu mati. Di dalam tidur kita akan diubah. Waktu Yesus datang kembali, semua akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Ada rupa yang tidak akan binasa, itu kemuliaan Allah. Tubuh kita dengan tubuh yang akan datang. Ada perbedaan, tetapi juga punya yang keterusan, dan di tengah-tengah mengadakan proses di sini ada akan diubah. Itu semua karena kekuatan Allah, kuasa Allah. Jadi sini Paulus menegaskan pada kita untuk kita jangan goyah, tetap berdiri teguh. Jangan merusak tubuhmu yang bahkan kamu harus terus giat untuk selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terhadap orang-orang yang menyakiti kita, jangan bergumul dengannya. Dan yang merusak, jangan kita kita disesatkan oleh dia. Kita mohon Roh Kudus tolong kami agar kami melampaui akan akal kami, penalan kami. Kami harus punya iman. Kami juga menggunakan akal kami, tapi juga kami harus dengan iman. Agar tubuh kami yang dapat binasa menjadi tidak dapat binasa, agar segala sesuatu di bumi kami membawa mereka kepada Kristus, dan Kristus menyerahkan kepada Allah Bapa.
pada saat Kristus agar kami jangan disesat, kami tetap berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Beri kami kekuatan mengatasi segala orang-orang yang menyesatkan kami. Bahkan kami percaya kami akan diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Sekarang kami dengan giat berusaha untuk menjadi imamat yang rajani. Yang akan datang semua akan diubah. Menang atas segala maut. Tuhan tolong kami, peringatkan kami, kuatkan kami. Roh Kudus kami di atas kami, beri kami kekuatan, beri kami iman, percaya akan kuasa-Mu. Engkaulah yang menjadi yang dapat binasa, menjadi yang tidak dapat binasa. Terima kasih Tuhan. Beri kami iman, beri kami kekuatan, dan lindungilah kami untuk terus melangkah di dalam Kristus. Bahkan beri kami agar kami melihat tubuh kemuliaan kami yang akan datang, tubuh dalam kebangkitan kami yang bersama dengan Kristus, yang melihara di atas segala sesuatunya. Sekarang segala sesuatu dalam kuasa yang jahat, tapi Tuhan kami percaya pada saat Engkau datang kembali semua akan berubah. Sekarang kami harus untuk tetap berdiri teguh terus untuk melangkah. Tuhan berkatilah kami, berbelas kasihanlah kami, lepaskanlah kami dari segala jahat, segala yang kami butuhkan Tuhan Engkau sediakan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, karena kerajaan, kemuliaan, kuasa hanya bagimu. Ini doa kami, doa pohon kehidupan. Kami berdoa dan deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.